wawancara terkait dilema etika pengambilan keputusan dari kepala sekolah terhadap sekolah yang Ibu pimpin di sini. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Ada 8 pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan. Mungkin kira-kira mudah-mudahan Ibu berkenan pada kesempatan pagi ini untuk saya melakukan wawancara sama Ibu. Kira-kira berkenankah Ibu? Bersedia ya. Bersedia, alhamdulillah. Makasih ya Bu. Mungkin langsung saja ya Bu untuk pertanyaan yang pertama. Di sini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi setiap kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral yang ada di SDN Ratu Jaya 1 ini? Saya pribadi Bu Anis, saya tuh biasanya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi di sekolah. Setelah saya amati, baru saya mengumpulkan informasi yang sesuai fakta. Baru setelah itu menentukan suatu keputusan. Keputusannya ini yang saya mengacu berdasarkan peraturannya. Menurut saya itu sih. Ya, baik. Jadi untuk Ibu mengidentifikasi setiap kasus itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu Ibu mengamati suatu permasalahan, lalu yang kedua mengamati informasi sesuai dengan fakta, lalu juga Ibu ambil keputusan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini. Seperti itu ya Bu. Baik, untuk yang kedua, kira-kira bagaimana Ibu bisa mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau pengambilan keputusan yang karena itu sama-sama benar, biasanya saya dalam pengambilan keputusan itu harus selalu saya kembalikan kepada aturan yang ada, baik itu aturan sekolah, baik itu aturan secara yang mengatur secara umum. Itu yang saya mengajukan seperti itu. Nah, setiap pengambilan keputusan itu saya pun selalu mengutamakan menjalin hubungan dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah ini, sehingga saya bisa memastikan keputusan yang saya ambil itu telah benar-benar saya pahami. Karena kan setiap suatu kejadian itu kan selalu ada alasannya. Jadi saya memastikan keputusan yang saya ambil itu benar-benar saya pahami dan berdasarkan. Oke, jadi setiap keputusan yang Ibu ambil, Ibu musyawarahkan gitu ya Bu ya dengan rekan sejawat. Dari setiap yang keputusan Ibu ambil, apakah itu benar-benar sudah betul, sudah yang terbaik, itu atas dasar musyawarah dengan rekan-rekan sejawat gitu ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus dilema etika di sekolah? Prosedurnya biasanya sih yang saya ambil, pertama itu saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan mengecek kebenarannya, lalu saya mencari informasi melalui wawancara dengan guru-guru yang senior atau semua orang-orang yang ada di sekolah. Setelah itu baru saya menganalisanya untuk mengambil keputusan yang terbaik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan setiap kasus dilema etika di sekolah ini? Tantangan yang saya hadapi itu dalam pengambilan keputusan biasanya apabila keputusan yang saya ambil itu kurang diterima oleh rekan-rekan di sekolah, sehingga saya harus bisa menyiapkan keputusan yang saya ambil itu. Jadi yang merupakan tantangan menurut Ibu adalah ketika
keputusan yang ibu ambil kurang diterima gitu ya Bu sama warga sekolah sini. Kira-kira apakah ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah masalah, atau memang ibu langsung menyelesaikan masalah itu langsung di tempat gitu? Selama ini saya tidak punya jadwal tertentu. Yang penting itu saya harus bisa menyelesaikan permasalahannya itu sebisa mungkin, tidak terlalu lama, dan keputusan saya ambil adalah keputusan yang terbaik. Artinya ibu dalam pengambilan keputusan itu tidak harus memiliki jadwal gitu ya Bu. Jadi setiap permasalahan itu diselesaikan secepat mungkin gitu Bu ya. Lalu kira-kira apakah ada seseorang atau faktor yang mempermudah ibu dalam mengambil keputusan setiap kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah bagi saya apabila saya mendapat dukungan dari seluruh jajaran yang ada di sekolah, semua guru, semua, sehingga itu menjadi faktor yang mempermudah saya. Jadi hal yang menurut ibu menjadi faktor untuk mempermudah setiap pengambilan keputusan itu adalah adanya dukungan dari rekan-rekan yang ada di sekolah seperti itu ya Bu. Betul Pak. Lalu kira-kira dari semua yang sudah ibu sampaikan, apa pelajaran yang mungkin ibu bisa ambil terkait pengalaman ibu dalam mengambil keputusan di sekolah ini? Yang bisa saya ambil itu setiap pengalaman yang saya dapat itu saya jadikan sebagai guru yang terbaik buat saya. Jadi dari pengalaman itu saya dapat belajar dari berbagai kejadian atau peristiwa yang saya lakukan untuk setiap kasus itu, saya jadikan pembelajaran buat kedepannya yang lebih baik. Jadi semua ini menjadikan ibu suatu guru terbaik ya Bu, pengalaman yang berharga yang ibu ambil dari setiap keputusan yang ibu ambil di sini. Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya di sesi wawancara kali ini. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu, dan mudah-mudahan apa yang ibu sudah sampaikan di sini terkait pengambilan keputusan dilema etika yang ada di Ratu Jaya ini menjadi pengalaman juga untuk saya bagaimana ibu mengambil keputusan yang terbaik gitu. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa ngobrol lagi sama ibu terkait hal-hal yang mungkin kita bangun bersama untuk kebaikan di sekolah ini. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Rohma, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Anis gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin waktunya untuk kali ini saya melakukan sesi wawancara dengan Ibu. Mudah-mudahan Ibu berkenan pada kesempatan siang hari ini. Kira-kira ganggu nggak nih Ibu waktunya? Insya Allah enggak. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Kebetulan kali ini terkait dilema etika. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Ibu terkait dilema etika yang keputusan-keputusan yang Ibu ambil terkait kasus atau permasalahan yang ada di sekolah ini. Mungkin langsung aja ya Bu ya. Ya, silakan. Baik. Untuk pertanyaan pertama, selama ini kira-kira bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang memang merupakan dilema etika atau bujuk moral di SDN Pondok Daun 3 ini? Ya, baik ya. Sampai saat ini sih ya Bu Anis, saya mengidentifikasi kasus-kasus yang mana termasuk dilema etika atau rujukan moral ya gitu ya. Ya memang yang seperti kita ketahui bersama, kalau dilema etika kan di mana dua hal itu benar dua-duanya Bu Anis ya. Jadi seperti keadilan versus dengan rasa kasihan gitu kan ya, kelompok dengan kelompok kecil dan kelompok besar gitu ya. Dua-duanya benar gitu ya. Nah kalau bujukan moral kan satu sisi benar, satu sisi salah. Mungkin kalau bujukan moral lebih mudah kita mengidentifikasinya ya Bu Anis ya gitu, dan lebih sepertinya kita juga lebih lebih
cepat untuk bisa memutuskan gitu ya. Nah, mungkin yang agak sulit atau agak mengenalinya juga apakah dia termasuk dilema atau tidak gitu ya. Biasanya cara mengenali saya itu yang pertama, saya lihat dulu ya Bu Anis ya, apakah masalah itu memang benar dua-duanya atau ada satu sisi yang benar atau di sisi yang salah. Jika memang dua permasalahan tersebut bernilai benar, maka berarti kan termasuk dilema etika, dan kita perlu langkah-langkah tertentu untuk bisa mengatasi atau mengambil keputusan dalam masalah tersebut. Ini seperti itu ya Bu Anis ya. Artinya di sini untuk Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, yang pertama Ibu melakukan identifikasi permasalahan. Betul. Apakah itu benar kedua-duanya ataukah itu benar atau salah? Betul. Gitu Karena ya. khawatirnya yang awalnya kita pikir itu ternyata benar dua-duanya, oh ternyata itu bujukan moral gitu. Itu kan harus kita kenali juga ya. Betul, Gitu, seperti itu. Baik. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah ini, terutama dalam kasus-kasus itu yang memang kepentingannya benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik ya. Kalau saya dalam menghadapi kasus dilema etika ya Bu Anis ya, ada langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama adalah kasusnya seperti apa, berusaha mengenali kasus itu dilema etika atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut ya gitu, apakah orang tua, murid, atau warga sekolah lainnya, atau antar guru dengan guru atau bagaimana gitu kan ya. Kemudian yang ketiga juga saya berusaha mencari informasi ya selengkap mungkin, sedetil mungkin terkait masalah tersebut sebelum nanti saya akan memutuskan ya dalam menghadapi dilema yang terjadi saat waktu tersebut gitu. Jadi itu mungkin langkah-langkah yang saya lakukan ya Bu Anis ya gitu. Jadi di sini Ibu memiliki sebelum Ibu mengambil keputusan ada beberapa hal yang Ibu lakukan ya. Betul. Yang pertama Ibu melakukan identifikasi kasus permasalahannya, lalu Ibu mencari tahu informasi siapa yang terlibat kira-kira di sini, baik ataukah dari siswanya atau dari orang tua ataupun dari pihak yang lain. Betul. Yang ketiga Ibu mencari tahu informasi permasalahannya sebelum Ibu mengambil keputusan. Betul. Seperti itu. Jadi itu yang merupakan langkah-langkah dalam Ibu mengambil keputusan di sekolah ini. Betul, itu sih yang berusaha saya lakukan ya Bu Anis ya. Walaupun memang kadang gitu ya, kadang memang mengambil keputusan juga harus cepat kadang gitu kan ya, tapi kadang juga memang perlu waktu yang cukup untuk bisa mengidentifikasi, jangan sampai kita salah melangkah gitu, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah sehat. Kira-kira hari ini ada waktu nggak nih Bu untuk bincang-bincang sedikit, karena ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan terkait dilema etika yang ada di sekolah Ibu di sini. Insya Allah ada, kita bisa berbincang. Jadi agak waktunya agak longgar ya Bu hari ini ya Bu. Jadi gini Bu, di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait dilema etika yang ada di sekolah yang Ibu pimpin. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kira-kira yang pertama itu bagaimana Bunda mengidentifikasi kasus-kasus yang memang merupakan dilema etika atau pembangun moral yang ada di sekolah yang Bunda pimpin? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mbak Anis yang sudah memberikan kesempatan kepada saya ya untuk ini sebuah, menurut saya ini sebuah rezeki juga, anugerah juga ketika saya diberikan kesempatan untuk dijadikan narasumber yang walaupun sebenarnya mungkin belum bisa disebut dengan narasumber karena masih sama-sama belajar. Saya juga ucapkan selamat kepada Mbak Anis yang sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak, mudah-mudahan lancar sampai akhir ya. Ini salah satu tugas ya, Betul. untuk mengikuti kegiatan tersebut. Baik. Dilema etika dan rujukan moral ini seringkali kita temukan dalam sekolah kita. Tentunya dalam halnya pasti berbeda-beda. Mengidentifikasi secara
apa ya, memang sengaja mengidentifikasi, saya rasa tidak ya, tetapi ketika kita berbenturan dengan dilema etika atau pembujukan moral tersebut, pasti kita akan berbenturan terkait dengan benar sebuah kebijakan atau sebuah keputusan benar dengan benar atau benar dengan salah. Kalau menurut saya lebih sulit mengidentifikasi dilema etika daripada bujukan moral. Kalau bujukan moral sudah pastilah benar dan salah, tetapi kalau dilema etika itu benar dan benar, jadi harus yang dikedepankan apapun ini. Nah, seperti itu Mbak. Jadi memang agak sulit ya Bun kalau kita membedakan dilema etika dengan maaf kalau misalkan kalau ya Bunda udah di-cut dulu, nanti aku sambung. Mana Bunda dapat mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana dua itu memang kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Identifikasi awal, skala prioritas, kebermanfaatan itu pasti akan menjadi salah satu target solusi yang akan saya ambil terkait dengan sebuah keadaan yang memang harus dipilih salah satu, sama-sama benar, berarti kebermanfaatannya lebih banyak yang mana, urgensinya lebih urgensi yang mana, kemudian juga lebih harus diprioritaskan yang mana. Itu tentu harus melalui langkah-langkah atau tahapan yang seperti itu. Lalu kira-kira langkah-langkah prosedur apa yang biasa yang Bunda lakukan selama ini untuk mengambil keputusan terkait kasus-kasus tersebut? Ya. Sebenarnya tidak ada langkah yang pasti ya terkait dengan menangani kasus dilema etika ataupun bujukan moral ini, karena kan ini sesuatu yang terjadi tanpa direncanakan biasanya terkait dengan dilema etika, sehingga kita tidak mempunyai alur waktu khusus untuk menyelesaikannya. Tetapi tentunya ada tahapan-tahapan yang memang perlu kita laksanakan. Salah satunya ketika dilema etika tersebut adalah hal yang bisa saya selesaikan saat itu juga, maka saya akan mengambil keputusan saat itu juga. Tetapi kalau perlu mendapatkan informasi dari berbagai pihak, tentunya saya memerlukan beberapa waktu dulu sebelum mengambil keputusan. Gitu sih. Jadi untuk mengambil keputusan tergantung kasus yang memang ditangani pada saat itu. Kiranya kalau memang kasus itu harus segera ditangani, maka keputusan itu harus diambil secepat mungkin. Jadi ya Bun, lalu kira-kira di sini hal-hal apa saja yang mungkin menurut Bunda itu efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ini tadi ya, walaupun saya tadi di awal mengatakan tidak ada identifikasi secara khusus, tetapi perlu sih mengidentifikasi secara sederhana apa yang sedang terjadi saat itu. Biasanya saya itu dalam memberikan keputusan terkait dengan dilema etika itu, kalau memang bisa saya putuskan sendiri, saya akan memutuskan sendiri. Tetapi kalau saya membutuhkan informasi atau masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, tentunya saya akan memanggil pihak-pihak tersebut sebelum nantinya menjadi sebuah solusi yang akan ditetapkan. Kira-kira dalam pengambilan keputusan itu, apakah ada tantangan tersebut Bun? Iya, banyak. Tantangannya itu banyak. Saya lebih ke arah tantangan, malah lebih ke arah pribadi saya sendiri ketika memberikan sebuah solusi terkait dilema etika. Kenapa lebih ke arah saya sendiri? Karena di situ saya dituntut untuk peka, empati saya, kemudian bagaimana saya tidak mengedepankan logika dan hati saya supaya mendapatkan hasil sebuah keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Contohkan misalkan ada sebuah kasus begitu Bu Anis, kita tahu bahwa sebagai seorang guru pun pasti mempunyai keluarga begitu ya. Ketika di rumahnya ada urgensi terkait dengan putranya atau suami atau keluarga yang lain yang memang sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit, tetapi pagi itu juga dia harus masuk ke sekolah. Nah, di sini bagaimana saya bisa mengedepankan itu tadi skala prioritasnya lebih ke arah yang mana dulu. Jadi untuk yang merupakan tantangan itu adalah tantangan dalam diri Bunda sendiri ya. Bagaimana bisa mengontrol ego, artinya tidak mengedepankan keinginan yang Bunda ingin. Jadi lebih ke rasa empatinya dan rasa peka terhadap situasi yang memang terjadi. Kira-kira
dalam selama ini apakah ada faktor-faktor yang bisa membantu Bunda atau mempermudah Bunda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sering diskusi dengan teman sejawat tentunya itu salah satu faktor yang bisa lebih menguatkan sebuah keputusan, karena tidak kita pungkiri kita tidak bisa menetapkan sebuah kebijakan yang sifatnya umum itu dari pemikiran kita sendiri. Tentunya kita akan mempunyai beberapa rekan sejawat yang nantinya akan kita mintakan pendapat. Dan di sini rekan sejawat yang saya maksud tidak menyeluruh ya, paling saya biasanya menentukan 1 atau 2 orang, karena dengan 1 atau 2 orang hanya sebagai penguat dari apa yang sudah saya punya solusinya. Jika saya melibatkan banyak orang, tentunya akan banyak sekali pemikiran dari masing-masing pihak tersebut dan nantinya malah akan memperlama sebuah keputusan. Jadi saya hanya perlu faktor penguat dari beberapa rekan sejawat, 1 atau 2. Jadi diskusi itu memang penting ya Bu terhadap rekan sejawat untuk memperkuat Bunda mengambil keputusan yang memang akan diputuskan gitu, walaupun tidak semua rekan sejawat diambil pemikirannya, hanya beberapa saja yang itu menjadi membuat Bunda untuk mengambil keputusan yang betul-betul itu yang terbaik. Lalu dari percakapan yang tadi kita sudah bicarakan, kira-kira apa di sini ada pembelajaran yang mungkin Bunda petik dari pengalaman Bunda selama memimpin di sekolah ini, dari kasus-kasus ataupun pengalaman pembelajaran atau keputusan dilema etika yang mungkin itu jadi bahan pembelajaran Bunda? Ya, banyak sekali Mbak pelajaran yang kita peroleh terkait dengan memutuskan sebuah dilema etika. Salah satunya ya hikmahnya saya jadi melatih empati saya, kemudian saya jadi setidaknya saya lebih belajar untuk lebih bersikap bijaksana lagi, kemudian juga Mungkin bisa menjadi pengalaman pribadi juga ya. Iya betul. Jadi pengalaman itu bisa menjadikan guru yang paling berharga gitu. Ya betul. Jadi di sini dalam hal-hal pengalaman Bunda terkait pengambilan keputusan, yang Bunda dapat atau yang Bunda petik pertama yaitu bisa melatih rasa empati terhadap pikiran sejawat ataupun siswa dan yang lainnya. Yang kedua juga menjadi lebih baik lagi dalam pengambilan keputusan. Satu lagi Mbak, apa itu bisa menjalin sebuah rasa kasih sayang, karena dengan kita memberikan sebuah solusi yang baik, saya rasa orang-orang yang tadinya terdampak dengan dilema etika tersebut akan semakin tumbuh rasa sayangnya kepada saya pun akan semakin tumbuh rasa sayang saya kepada semuanya, seperti itu. Jadi kita harus saling sayang gitu ya. Saling sayang. Betul. Bunda, mungkin itu pertanyaan dari saya terkait wawancara pada kali ini. Terima kasih sebelumnya sudah bantu saya dalam menyelesaikan tugas modul 3.1. Apa yang tadi Bunda sudah sampaikan itu juga menjadi pembelajaran untuk saya pribadi. Mudah-mudahan untuk Bunda kedepannya memimpin sekolah ini bisa lebih baik lagi terkait pengambilan keputusan yang benar dengan benar dan juga benar ataupun salah. Mudah-mudahan juga Bunda dikasih sehat dan doakan saya mudah-mudahan juga sehat juga dan ini semua bisa menjadi bahan pembelajaran untuk saya. Terima kasih Bu Anis, terima kasih juga atas kesempatannya. Doa saya juga yang terbaik untuk Bu Anis, begitu ya. Pokoknya semuanya diberikan kelancaran, lulus dengan lancar juga begitu, dan kedepannya karirnya makin sukses. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Anis.